Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam majelis kita. Majelis yang mudah-mudahan selalu kita rindukan. Majelis yang kita bukan hanya berharap pahala dari Allah dengan bergabung di dalamnya, tapi juga majelis yang mudah-mudahan di dalamnya kita juga eh, menjadi langkah di antara langkah-langkah kita menuju surganya Allah. Majelis yang dengan hadir di dalamnya mudah-mudahan itu menjadi kemudahan dari Allah dan atas diri kita dalam perjalanan kita menuju surganya Allah. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari atau mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini bagian dari kemudahan yang akan kita dapatkan dari Allah dalam melangkah menuju surga. Amin. Dan bahkan lebih dari itu, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita, menghimpun kita di dalam majelis ini, maka Allah juga akan mengumpulkan dan menghimpun kita di dalam surganya nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah yang saya cintai, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sudah tiga kali ya, tiga kali pertemuan membahas tentang seputar hijrah. Yang pertama kita membahas tentang hakikat hijrah dan atas dasar hakikat hijrah inilah maka kemudian kita menyambungkan pembahasan kita. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang eh, dia terus berupaya untuk meninggalkan apa yang Allah larang atas dirinya. Ya. Dan ketika bicara meninggalkan apa yang Allah larang, tentu meninggalkan yang Allah larang itu tidak mudah. Meninggalkan yang Allah larang pasti beriringan juga dengan mengerjakan apa yang Allah perintah. Dan itu bukan perkara mudah, sahabat Asa TV. Bukan semata eh, tidak mudah karena memang faktor manusiawi kita, tapi tidak mudah karena memang ada yang disebut oleh Allah sebagai aduun mubin, musuh yang nyata kita, gitu. Musuh abadi kita, yaitu syaitan, ya, yang dia nggak suka gitu, nggak suka. Ketika kita bersemangat untuk menjauhi yang Allah larang, mengerjakan yang Allah perintah, setan nggak suka dengan itu. Setan lebih suka kebalikannya. Kita mengerjakan yang Allah larang dan menjauhi yang Allah perintah. Maka dia akan terus berupaya untuk menjerumuskan kita kepada yang kebalikan dari yang Allah perintahkan atau yang kita inginkan. Nah ini tandanya apa? Keinginan kita untuk mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang itu akan berhadapan dengan keinginan syaitan yang selalu berupaya untuk menjerumuskan kita. Sehingga selalu terjadi peperangan antara diri kita dengan syaitan. Dan itu akan semakin mempersulit, ya kan, usaha kita untuk meninggalkan yang Allah larang dan mengerjakan Allah perintah. Artinya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu, dan ketika bicara tentang melaksanakan yang Allah perintah dan menjaga yang Allah larang, itu kan akan selalu kita lakukan di sepanjang hidup kita. Bukan hanya di bulan Muharram yang bertepatan dengan momentum hijrah, tapi juga akan kita lakukan di sepanjang bulan ya, di dalam satu tahun, bahkan setiap hari kan di dalam sepanjang tahun, atau bahkan setiap menit dan setiap detik itu kita akan selalu berjuang untuk meninggalkan yang Allah larang dan melaksanakan Allah perintah, karena setiap detik itu syaitan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita. Nah, karena keniscayaan itu kita lakukan di sepanjang menit, di sepanjang hari, di sepanjang bulan dalam hidup kita, maka berarti kita harus menjaga semangat berhijrah itu
Ya kan, di sepanjang hidup kita, di sepanjang tahun yang kita lewati, di sepanjang bulan, di sepanjang hari yang kita jalani. Nah, berarti semangat hijrah itu harus dijaga, harus tetap ada. Gitu. Semangat untuk meninggalkan yang Allah larang dan mengerjakan yang Allah perintah. Nah, atas dasar itulah maka kemudian kita mencoba membahas agak panjang tentang hijrah dalam rangka terus mengingatkan kita tentang semangat hijrah itu. Dan menjaga semangat itu tetap ada dalam diri kita dalam waktu yang panjang. Dan itu yang pertama kita membahas tentang hakikat. Lalu yang kedua kita membahas tentang hikmah. Ya, hikmah hijrah. Dan hikmah hijrah itu kita bicara tentang bagaimana kita mengambil pelajaran dari hijrah. Dan kita sudah membahas dua pelajaran dari hijrah. Pelajaran yang pertama adalah kita belajar siasah atau belajar siasat. Atau dalam bahasa yang lebih gampang, belajar strategi dari hijrah. Bahwa hijrah itu tidak terjadi begitu saja, tapi hijrah itu betul-betul disiasati oleh Rasulullah. Ya, ada strategi-strategi yang luar biasa dilakukan. Maka begitu pula ketika kita bicara menjalani hidup kita dengan semangat hijrah tadi, kita harus mensiasati hidup kita. Kita harus punya strategi dalam menjalani hidup agar upaya meninggalkan yang Allah larang dan melakukan yang Allah perintah itu bisa berhasil. Itu bisa mengalahkan rencana-rencana strategi-strategi setan untuk menjerumuskan atau menggagalkan kita. Berarti kita harus punya strategi di dalam hidup. Strategi di dalam di dalam berumah tangga bagi yang sudah menikah, strategi di dalam berkeluarga, strategi menjadi bagaimana mendidik anak, strategi bagaimana strategi dalam meniti karir kita, ya, strategi dalam menciptakan prestasi-prestasi hidup kita. Semua membutuhkan strategi, membutuhkan siasat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di pertemuan yang ketiga, pertemuan lalu kita belajar yang kedua dari hijrah, itu belajar akidah dari hijrah. Dan belajar akidah dari hijrah berarti kita belajar bagaimana kita punya ikatan kepada Islam, ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah itu hakikatnya adalah akad, ikatan. Dan ikatan itu, ikatan kita kepada Islam, ikatan kita kepada Allah harus dibuktikan. Dan bukti kita terikat adalah ada ketaatan dan kepatuhan. Maka eh, tidak ada cara lain, ya, tidak ada bukti lain untuk menunjukkan bahwa kita terikat kecuali kita patuh dan taat kepada yang kita mengikat diri kepadanya, gitu. Ya. Dan taat dan patuh itu langkah awal, ya kan? Langkah awal menuju cinta. Sehingga apa? Ikatan itu, ya kan, dibuktikan dengan ketaatan, at-ta'ah, dan mahabbah dan cinta. Mustahil orang eh, tidak terbukti orang mengaku dirinya terikat tapi dia tidak patuh, tidak taat. Sebagaimana tidak mungkin orang mengaku terikat tapi dia tidak cinta, mencintai. Maka seorang istri dusta kalau dia mengatakan saya istri si fulan, tapi ternyata dia tidak patuh dan taat kepada si fulan suaminya. Sebagaimana juga dusta jika ada seorang suami mengatakan bahwa saya suami si fulana, sementara dia tidak mencintai istrinya. Yang hak-hak cinta itu tidak dipenuhi, yaitu menjaganya, memeliharanya, memperhatikannya, mendidiknya. Gitu. Sehingga Rasulullah katakan, ittaqillaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam mengurus perempuan. Gitu. Dan rasa takut itu, ya kan, hanya bisa diwujudkan jika dia mencinta. Jika dia mencintai, maka dia akan mengurus dengan sebaik-baik pengurusan. Sahabat Asa TV. Dan ketaatan, kepatuhan, dan cinta itu ya, tidak akan tumbuh. Ya kan? Kecuali kita punya kuncinya. Dan kuncinya adalah thiqah, percaya. Ya. Dari percaya itulah patuh dan taat bisa terjadi. Dari percaya itulah maka cinta akan tumbuh. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, akan buktikan cinta kita dengan kepatuhan dan cinta. Tapi untuk bisa mencapai patuh dan cinta, kita harus belajar untuk sikah. Sikah kepada yang kita mengikat diri kepada. Jika kita terikat dengan Islam, maka belajarlah untuk patuh dan taat pada Islam.
belajarlah untuk cinta kepada Islam. Jika kita mengikat diri kita kepada Allah, maka belajarlah untuk patuh dan taat kepada Allah, dan belajarlah untuk cinta kepada Allah. Jika kita mengikat diri dengan istri kita, dengan suami kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan bangsa kita, maka belajarlah untuk patuh dan taat dengannya, dan belajarlah untuk mencintai. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Nah, dua pelajaran itu dijembatani antara belajar siasat, strategi, dengan belajar akidah, itu diikat, dijembatani dengan yang namanya tawakal. Ya, tawakal. Karena tawakal muatannya ada dua, yaitu yang pertama adalah ikhtiar yang maksimal, dan tafwid yang sempurna. Ikhtiar itu hakikatnya adalah strategi. Ya, bagaimana kita berupaya maksimal, ya kan, mengatur strategi dalam beramal, dalam berbuat, dalam berencana. Nah, sementara ketika kita bicara tafwid, kepasrahan, maka sesungguhnya kepasrahan itu hanya akan terjadi ketika ada thiqah di dalam. Jadi orang yang thiqah, dia akan pasrah. Sehingga muatan tawakal, ikhtiar maksimal, dan tafwid yang sempurna itu akan bisa dipenuhi jika kita mampu memiliki strategi yang baik dan memiliki ikatan yang kuat. Ya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Itu sedikit meresum. Saya terbiasa untuk sebelum, kalau dia sifatnya lanjutan, sebelum mulai saya meresum dulu yang sebelumnya supaya nyambung gitu. Karena kadang-kadang, oh ya kemarin apa ya, kemarin apa ya. Nah, sengaja saya sambungin dulu, baru nanti kita masuk belajar yang ketiga nih. Ya, kita akan masuk belajar yang ketiga dari hijrah. Apa yang akan kita pelajari yang ketiga ini setelah yang berikut? Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambung lagi ya. Tadi kan baru resume saat belajar pelajaran pertama dan kedua. Dan mudah-mudahan dengan sering saya resum gitu di setiap pertemuan, itu jadi nempel kuat ya di kepala kita. Bahwa oh, dari hijrah itu kita belajar itu nempel kuat. Sehingga sahabat Asa TV bahkan mungkin bisa menyampaikan lagi gitu sebagaimana saya menyampaikan, atau bahkan mungkin bisa lebih, ya kan, lebih baik dalam penyampaiannya daripada saya. Dan lebih dari itu, bukan hanya menyampaikan, tapi paham betul gitu bahwa oh, ini tuh pelajaran dari hijrah. Dan kemudian kita coba dengan mudah kita untuk mengerti. Kalau kita paham, mengerti betul dengan sebuah pelajaran, kita akan mudah untuk menjalankannya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, eh, kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga itu adalah belajar pengorbanan dari hijrah. Kalau dalam bahasa Arabnya biar biar enak gitu, maka dia babnya, kalau yang pertama itu belajar siasah dari hijrah, ahamiyatus siasah. Pelajaran yang kedua adalah belajar akidah dari hijrah, ahamiyatul akidah, ya kan, pentingnya akidah, pentingnya siasah atau bersiasat. Nah, yang ketiga ini, kalau dalam bahasa Arabnya itu ahamiyatul tadhiyah, pentingnya pengorbanan. Nah, kita belajar tentang tadhiyah dari hijrah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang pertama dan kedua ada basic ayatnya, sehingga karena mengambil hikmah itu harus ada panduan ayatnya, ya kan? Kemudian kita mentadaburinya, lalu kemudian karena ini berkaitan dengan sirah, maka kita combine gitu dengan peristiwa di dalam sirah nabawiyah. Nah, sahabat Asa TV, ayat yang ingin saya gunakan sebagai upaya untuk mengambil hikmah dan pelajaran darinya
yaitu di dalam ayat 100 surat An-Nisa. Yang ayat ini menjadi asbab dari turunnya perintah hijrah ya, ke Madinah. Saya ambil potongan yang terakhirnya, karena potongan pertamanya itu nanti untuk pelajaran berikutnya. Jadi saya ambil potongan tengah ke akhir. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, summa yudrikhul maut." Ya, summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah mengatakan kepada kita, wa may yakhruj, barang siapa yakhruj, yang keluar, ya kan, mim baitihi, dari rumahnya, muhajiran, ya kan, ya kan, untuk berhijrah. Jadi keluar dari rumahnya itu dengan tujuan, dengan maksud untuk berhijrah. Ilallahi wa rasulih, ya kan, karena Allah atau menuju kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebenarnya menguatkan yang bab akidah kemarin, bahwa hijrahnya sahabat dan Rasulullah dan sahabat itu bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah saja, dalam rangka menuju kepada Allah. Lalu kata Allah, summa yudrikhul maut. Kan? Kemudian, ya kan, yudrikhul maut. Kematian itu menghampirinya. Kematian itu menghampirinya. Kematian itu mendatanginya. Kematian itu menimpanya. Sebelum dia sampai di tempat hijrahnya. Dan dari ayat ini, dari penggalan ayat ini, nanti ayat-ayat lain ada. Misalnya di dalam surah Al-Hajj ayat 58. Allah juga mengatakan, "Wallazina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu." Kata Allah. Wallazina hajar, dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, summa qutilu, kemudian mereka terbunuh. Qutilu itu terbunuh, artinya dia terbunuh bukan terbunuh yang normal. Terbunuh sebab dia dibunuh, disebabkan dia dibunuh oleh orang lain. Au matu, atau dia mati, ya kan? Dan matu di sini mati dalam arti mati dengan sebab, ya mungkin dia sakit, mungkin dia kelelahan di dalam perjalanan hijrahnya, mungkin dia kelaparan, mungkin dia menderita sakit yang kemudian karena perjalanan itu semakin parah dan akhirnya eh, ajal, ya kan, menemuinya. Gitu. Ya, jadi mau sebabnya karena dibunuh atau normal gitu kematian karena kecapean, keletihan, kelaparan, kesakitan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat Asa TV, hijrah itu bukan perkara mudah, ya. Hijrah itu bukan bukan sesuatu yang oh ya udah tinggal jalan aja gitu. Kayak kita pindahan rumah gitu. Mau pindah rumah gitu. Tinggal sewa mobil gitu, mobil call ya, untuk ngangkut barang-barang kita 2-3 kali balik selesai gitu. Nggak seperti itu. Hijrah itu bukan perkara menyenangkan sebagaimana orang jalan-jalan gitu. Oh, kita jalan-jalan ke sana yuk, kemudian kita naik mobil sambil menikmati perjalanan atau naik pesawat menikmati perjalanan, ya kan, dan pemandangan sampai di lokasi destinasi jalan-jalannya, dia bersenang-senang, ya kan, dia menikmati ini dan itu, ada kesenangan. Berbeda dengan hijrah. Dari ayat itu menunjukkan bahwa hijrah itu bahkan resikonya adalah resiko terbesar, yaitu mati atau dibunuh. Gitu. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang yang nggak senang dengan hijrahnya mereka. Ya. Oleh siapa mereka yang nggak senang itu? Orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Kan begitu kan? Itu sebabnya kenapa kaum muslimin dan Rasulullah pun ketika berhijrah kan tidak melewati jalan yang custom. Tidak melewati jalan yang umum, yang biasa dipakai oleh orang pada umumnya kalau dia menuju ke utara. Karena Mekah ada di selatan, Madinah ada di utara. Maka kan seharusnya kalau mau ke utara, ya sudah tinggal keluar, naik aja menuju ke utara. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin ketika berhijrah, dia mengambil jalan memutar. Gitu. Keluar nggak langsung ke atas, tapi keluar belok ke kanan dulu, mutar ke selatan, kemudian ya kan ke arah barat, dan kemudian
melewati jalur yang tidak biasa dilewati, gitu. Yang lebih dekat ke pantai gitu, ke Laut Merah, ya kan? Yang nggak dekat-dekat banget, tapi lebih dekat, ya kan, ke sana. Artinya kan berarti jalannya lebih jauh. Gitu. Kalau jalannya lebih jauh, berarti kan perjalanannya lebih lama. Kalau perjalanannya lebih lama, berarti kan capeknya, lelahnya, letihnya akan lebih panjang. Bekalnya akan lebih banyak, harus lebih banyak. Ketahanannya dalam menahan letih, lelah, kelaparan itu akan lebih lebih butuh ketahanan yang lebih, gitu, sahabat Asa TV. Sehingga apa? Eh, Perjuangannya itu lebih besar, pengorbanannya juga akan lebih banyak. Sahabat Asa TV, nggak mudah. Dan jangan dibayangkan berhijrah itu kemudian mereka bisa leluasa keluar naik kuda, naik onta, gitu kan? Kemudian ya, enggak. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Kenapa memutar itu? Karena apa? Agar nggak ketahuan. Ya kan? Karena kalau ketahuan berbahaya. Ya kan? Mereka bisa dibunuh di jalan. Sehingga mereka memutar supaya nggak ketahuan. Dan mereka tidak naik kuda. Berjalan kaki. Gitu. Ya. Dan apa? Membawa perbekalan seadanya. Nggak mungkin bawa banyak-banyak. Ya. Karena apa? Kalau bawa banyak-banyak berarti berat. Kalau berat berarti nggak bisa dipikul sendiri. Berarti harus bawa kuda. Kalau bawa kuda, bawa unta. Makin berat bawaan, makin lambat perjalanan. Tapi ketika makin sedikit bawaan, makin ringan perjalanan. Sahabat Asa TV. Bukan hanya itu. Bahkan mereka harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan negerinya. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan keluarga, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya. Salah satu di antara kisah itu, ya kan, di dalam hijrah itu adalah kisah tentang Abu Salamah dengan Ummu Salamah dan anaknya. Yang ketika mau berhijrah, mereka itu bertiga berangkat keluar dari kota Mekah. Tapi ketika sampai di depan, menjelang keluar dari pintu kota Mekah, ikan dicegat. Siapa yang mencegat? Yang mencegat itu keluarga besarnya Ummu Salamah. Jadi keluarga besar istri dari Abu Salamah. Dan ketika dicegat, apa kata mereka? Sambil mereka menarik Ummu Salamah, yang ketika itu Ummu Salamah ya berpegangan tangan lah dengan suaminya, dan kemudian anaknya dipegang oleh Ummu Salamah. Anaknya belum gede gitu, masih masih kecil. Nah, ketika ketika apa eh, keluarganya Ummu Salamah mencegat, lalu dia sambil mengatakan kepada Abu Salamah, kalau kau ingin keluar dari kota ini, dari negeri ini, pergilah. Tapi jangan kau bawa perempuan-perempuan kami. Sambil menarik tangan Ummu Salamah. Sehingga terjadi tarik-menarik antara, kan, keluarga Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Gitu. Yang diperebutkan siapa? Ummu Salamah. Tapi karena yang narik dari keluarganya banyak, Abu Salamah hanya seorang diri, kalah tarikan. Sehingga terbawalah, kan, istri Abu Salamah oleh keluarganya, dibawa. Sementara anaknya digandeng sama istrinya. Nah, ketika mau dibawa, tiba-tiba dicegat oleh keluarganya Abu Salamah. Ketika keluarga Abu Salamah mencegat, sambil berkata kepada keluarga besarnya Ummu Salamah. Apa kata keluarga besarnya Abu Salamah? Jika kalian ingin membawa perempuan kalian, silahkan. Tapi jangan kalian bawa anak-anak kami. Jadi sambil ditarik anaknya, ya kan, dari genggaman Ummu Salamah, sempat terjadi tarik-menarik antara Ummu Salamah dengan keluarga besarnya Abu Salamah, memperebutkan anak. Tapi karena sendiri, dengan rame-rame, kalah kuat. Akhirnya anaknya dibawa sama keluarganya Abu Salamah, istrinya dibawa sama keluarganya Ummu Salamah. Tinggal Abu Salamah seorang diri itu di dekat, di depan, di pintu kota Mekah, belum keluar. Coba bayangkan sahabat Asa TV, mau hijrah, anaknya dibawa sama keluarga besarnya, istrinya dibawa sama keluarga istrinya. Tinggal dia seorang diri. Kalau kita, mungkin kita berpikir, kalau jalan terus nih keluar dari kota Mekah, misah dari anak dan istri. Bukan hanya saya misah dari anak dan istri saya pun terpisah dari anaknya. Karena ditarik sama keluarga masing-masing. Tapi kalau saya balik ke kota Mekah, nanti nggak jadi hijrah, maka sangat mungkin, kan, mereka akan mengembalikan istri dan anaknya sehingga bisa hidup lagi kembali bersama. Coba bayangkan. Sementara perintah hijrah ke Madinah ketika itu wajib dengan turunnya ayat 100 ini.
nggak dikerjakan berdosa. Maka di situ kan terjadi pertarungan. Ada pengorbanan yang luar biasa yang dituntut. Dan alhamdulillah, dengan keimanan yang luar biasa, Abu Salamah memutuskan untuk lebih mematuhi Allah dan Rasulnya. Gitu. Sambil berharap bahwa Allah dan Rasulnya ya kan, pasti akan menjaga anak dan istrinya. Dan anak dan istrinya pun tidak melemahkan suaminya. Ayah, ayah, jangan pergi deh, gitu, nggak usah hijrah, biar kita bisa kumpul bareng. Enggak. Istrinya juga makan, suamiku, suamiku, gitu. Kita pisah, udah dah, nggak usah, enggak begitu. Sahabat Asatif ya. Dan Masya Allah, berhijrah Abu Salamah ke Madinah, 11 bulan mereka terpisah. Tapi setelah 11 bulan mereka terpisah, akhirnya mungkin keluarga besarnya Ummu Salamah nggak tega juga gitu ngelihat, yes, apa, iya sih kita bisa misalnya, tapi kan nih anak kita, kemenakan kita sendiri nih, keluarga kita sendiri, masa ia tega yang sehari-hari cuma termenung mikirin mungkin suaminya dan anaknya karena terpisah, menangis gitu. Bahkan mungkin kadang mogok makan, nggak tega ntar dia sakit. Mungkin kita niatnya ngambil untuk nyelamatin tetap bersama. Kalau dia sakit apalagi mati kan kita kehilangan juga. Udahlah, udahlah. Lepasin aja, kata keluarganya Ummu Salamah. Begitu pula yang keluarganya Abu Salamah. Nggak tega juga. Ini kan anak kita sendiri, cucu kita, kemenakan kita. Gitu. Kita misalnya dengan harapan kita bisa bersama. Tapi ternyata dia nggak bersama ayah dan ibunya. Dia sedih. Dia nangis. Bahkan bisa jadi dia trauma. Wah, daripada ntar nih anak kenapa-napa, udahlah balikin aja. Sampai akhirnya kemudian setelah 11 bulan terpisah, Ummu Salamah kan bersama anaknya kan bertemu, lalu mereka melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah berdua. Masya Allah. Itu luar biasa sahabat Asati. Oke, kita kalau dengar cerita-cerita pengorbanan seperti itu di dalam hijrah itu, eh, air mata itu tak tertahankan untuk keluar. Sahabat Asati yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga apa? Pengorbanan itu luar biasa. Gitu. Bukan mudah, bukan gampang. Apalagi contohnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung lagi ya. Ya, saya sendiri kalau saya baca mengingat itu saya nggak kuat gitu, menahan air mata. Tapi kalau saya lagi menyampaikan begini, saya harus menahannya. Saya nggak mau, saya berhenti eh, menyampaikan karena eh, apa? Karena air mata dan tangis yang tak tertahan. Sahabat Asa TV itu contoh pengorbanan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kita lihat bagaimana pengorbanan seorang Abdurrahman bin Auf yang kita juga sama-sama tahu dia orang kaya, kekayaannya tuh banyak di kota Mekah. Ketika dia mau berhijrah, ya kan, saat dia berhijrah dicegat. Ya, ketika dicegat, ya kan, mau ya artinya nggak boleh hijrah, kalau nggak dibunuh, diancam. Apa kata Abdurrahman? Kau kenal siapa aku? Kau tahu siapa aku? Ya, kami tahu. Kau Abdurrahman. Ya, orang kaya lah, ya kan? Orang kaya. Ya kan, siapa yang nggak kenal gitu kan. Terus kenapa? Kata Abdurrahman, kalian tahu kekayaanku? Apa yang aku miliki di kota Makkah? Maka jika kalian membiarkan aku, tidak menghalangiku untuk ke Madinah berhijrah, maka kalian boleh memiliki dan mengambil semua yang aku miliki di kota Makkah. Itu semua ambillah untuk kalian. Yang
yang cegat ini ya, siapa orang nggak senang harta ya, sahabat Asa TV. Apalagi hartanya nggak sedikit, dapatnya cuma-cuma lagi, gitu. Ya kalau dalam bab ini kan itu kan dikasih gitu. Ya, kita nggak ngerampas loh, nggak maksa, enggak. Tapi dengan relasi Abdurrahman, udah ambil lah, ambil. Tapi tolong saya dibiarkan, saya dibebaskan. Maka kata mereka, oh ya sudah kalau gitu, ya kan? Kalau bahasa kita bener ya kan? Oh, jadi milik kita ya, gitu. Eh, iya iya bener, gitu kan? Swear gitu kan. Maka kemudian mereka lepaskan Abdurrahman dan kemudian mereka kembali ke kota Mekah, meninggalkan seluruh harta sehingga Abdurrahman berangkat hanya dengan apa yang dia bawa, apa yang dia pakai. Sehingga sampai di Madinah, ya kalau mau dibilang ya orang-orang miskin lah, nggak punya apa-apa kecuali baju yang dipakai, kecuali kuda yang ditunggangi, itu saja. Dan sedikit uang mungkin yang dia miliki sebagai saku untuk diperjalan. Nggak lebih dari itu. Mengorbankan semua capaian-capaian hidupnya, ya kan, untuk hijrah. Dan masih banyak contoh-contoh lain, sahabat Asa TV. Nggak cukup waktu kita untuk menceritakan. Tapi satu keniscayaan yang penting yang kita catat bahwa hijrah itu menuntut tadhiyah, pengorbanan yang luar biasa. Nah, begitu pula ketika kita bicara hidup. Ya, kan tadi kita ini selalu berhijrah. Kita selalu berhijrah karena kita selalu berjuang untuk meninggalkan yang Allah larang dan melakukan yang Allah perintah, melawan strategi-strategi dan rencana-rencana syaitan. Dan pasti di dalam perjuangan itu, di dalam perjuangan hijrah kita, di dalam hidup kita, pasti kita pun niscaya harus berkorban. Ada tadhiyah, ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Tidak ada di dalam hidup ini, ya kan, kecuali pasti ada pengorbanan. Orang nggak ngapa-ngapain aja, dia harus berkorban. Apa? Berkorban untuk nggak ngapa-ngapain. Melawan rasa bosan nggak ngapa-ngapain, ya kan? Itu kan berkorban juga, gitu. Orang nganggur itu penuh pengorbanan. Apa? Berkorban nganggur, berkorban nggak punya duit, gitu. Sahabat Asa TV. Ya. Sebagaimana orang bekerja jika dia butuh pengorbanan. Apa pengorbanan? Dia berlelah-lelah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Allah, orang berkeluarga, dia pasti akan berkorban. Dia harus berkorban bagaimana, apa? Kan umumnya orang itu tidak menikah. Ya kan? Yang paling besar menghambat dia adalah egoismenya. Sifat egoisnya. Kenapa kok sifat egois? Ya karena kan orang ketika menikah, dia akan membatasi kebebasan dirinya. Ya. Kebebasannya yang awalnya tidak terbatas, semau-maunya, dibatasi dengan adanya pasangan. Gitu. Ternyata yang saya suka, pasangan saya nggak suka. Istri saya nggak suka, suami saya nggak suka. Sehingga apa? Kita harus bertoleransi dengan yang dia tidak sukai. Berarti kita membatasi kebebasan kita. Nah, banyak orang yang tidak menikah itu atau belum menikah atau belum mau menikah karena dia belum siap untuk membatasi kebebasannya. Belum siap untuk berkorban, ya kan? Mengurangi sebagian dari kebebasannya dan memberikan, ya kan, sebagian kebebasan kepada istri atau suaminya nanti yang itu mungkin dia tidak sukai. Gitu. Sahabat Asa TV. Jadi egonya tuh masih kuat. Orang yang enggan, nggak mau, belum menikah itu karena egonya masih terlalu kuat. Dia belum bisa mengalahkan. Dan mengalahkannya apa? Dengan berkorban. Termasuk bagaimana si ibu berkorban, meninggalkan aktivitasnya sebelum nikah untuk merawat anaknya. Sang ayah berkorban, harus mencari nafkah, ya kan, untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Dan mendidik mereka, merawat mereka, menjaga mereka. Yang kadang-kadang udah nggak kepikiran lagi apa hak kita. Seorang ayah, seorang ibu itu kadang udah nggak kepikiran lagi apa hak saya. Udah mikir punya keluarga deh. Itu pengorbanan. Tapi bahkan orang yang menjomblo pun, orang yang tidak menikah pun, dia punya pengorbanan gitu. Nggak ada dia yang namanya nggak berkorban, ya kan? Kan bukan hanya enaknya menjadi bujangan, katanya enak menjadi bujangan, ya kan? Kemana-mana tak ada yang larang. Gitu. Bukan hanya enak, tapi ada juga susahnya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendiri ya hanya bental guling sebagai teman gitu. Itu pengorbanan dia.
Ya kan? Berkorban siap untuk apa? Sendiri di dalam hidup, sendiri menjalani hidup, sendiri dalam menghadapi permasalahan. Nggak ada tempat bersandar, nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat berbagi. Ditelan sendiri. Ya kan? Susah senang sendirian. Gitu. Sahabat Al-Fatih yang memuliakan Allah. Tinggal kita milih gitu. Pengorbanan mana yang paling keren? Maksudnya paling keren, dia pengorbanan bukan pengorbanan yang ya kayak tadi misalnya membujang, pengorbanannya nggak keren banget gitu. Tapi kalau kita berkorban karena kita menikah, kita harus menanggung orang, itu pengorbanan yang keren. Karena berkorbannya bukan hanya untuk diri sendiri, berkorban diri untuk kepentingan orang lain. Itu keren, sahabat Asati. Tinggal kita memilih mau berkorban dengan versi jomblo apa berkorban dengan versi orang yang menikah berkeluarga. Mau berkorban dengan versi orang yang bekerja atau versi orang yang menganggur. Mau berkorban dengan versi orang yang berjuang atau orang yang duduk diam saja. Tidak berjuang. Sahabat Asatid. Ya. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Makanya zaman dulu tuh, zaman saya apa, ABG, ya kan? Ada lagu, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Nggak mungkin hidup tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah. Jadi berkorban itu niscaya. Tinggal kita memilih ya, berkorban yang seperti apa yang akan kita lakukan. Sahabat Asatid yang dimuliakan. Nah, ketika kita bicara tentang pengorbanan, tentu ya kan, tidak mungkin pengorbanan itu bisa dilakukan. Kecuali kita punya kuncinya. Kunci untuk berkorban. Sebagaimana kunci untuk akidah dan kunci dari siasat. Ya kan? Maka pengorbanan tadhiyah pun ada kuncinya. Apa kuncinya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di session akhir nih ya. Masih bersama saya Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asatid, tadi saya sebutkan, hidup itu harus berkorban. Nggak mungkin. Orang yang nggak mau berkorban dalam hidup, dia nggak akan bisa hidup. Dia nggak akan bisa hidup. Pasti dia harus berkorban. Ya. Mirip seperti halnya Imam Syafi'i mengatakan ya, ya orang yang tidak sabar dalam belajar, maka dia harus sabar berada di dalam kebodohan. Itu kan kalau mau pakai bahasa lain, orang yang nggak siap berkorban saat belajar, maka dia harus siap berkorban dengan kebodohannya. Apa pengorbanan orang bodoh? Dibohongin, dikerjain, ya kan? Orang ngomongin apa dia bengong, kagak ngerti, nggak tahu, gitu kan? Dipermalukan, gitu. Itu pengorbanan orang bodoh, gitu. Ada pengorbanannya juga, gitu. Beda dengan pengorbanan orang yang pintar. Orang pintar pengorbanannya apa? Belajar berlama-lama, menyiapkan waktu, ya kan? Mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, mencurahkan pikiran dan lain sebagainya. Tapi kesabaran apa pengorbanannya beda level gitu. Yang satu level rendahan gitu, yang satu level keren gitu. Maka tadi saya sebut ya kalau karena berkorban Tunisia ya maka pilihlah pengorbanan yang keren gitu. Sahabat Asati. Nah tapi tadi saya sebutkan juga di akhir session sebelumnya bahwa nggak mungkin orang bisa berkorban kecuali dia punya kuncinya gitu. Ibarat pintu pintu masuk ruangan pengorbanan. Sebelum kita masuk tuh pintunya terkunci. Nah kita harus buka itu pintu dengan kuncinya. Apa kuncinya untuk bisa berkorban? Kuncinya adalah mujahadah.
Kuncinya adalah mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Sahabat asatnya. Jadi orang berkorban itu, orang yang bisa berkorban adalah orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh, dia punya keinginan, dia sungguh-sungguh untuk meraih keinginannya. Ketika dia sadar bahwa keinginannya, tujuannya, cita-citanya nggak bisa dicapai kecuali dengan pengorbanan, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Dan dia siap dengan pengorbanan. Dan orang yang bersungguh-sungguh, dia sadar bahwa konsekuensi atau kesungguhan itu akan diuji. Gitu. Mujahadah itu akan diuji. Diuji dengan apa? Dengan pengorbanan. Maka kemudian di dalam Al-Quran juga kan Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Atau di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Ankabut kalau tidak salah, Allah mengatakan, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, ahsiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, bahwa mereka, kamu akan dibiarkan, ayyakulu, untuk berkata amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Artinya apa? Iman itu menuntut ujian. Sehingga wajar ketika Rasulullah mengatakan, semakin baik keimanan seseorang, semakin besar ujian. Maka ujian paling berat dan paling besar itu adalah ujian yang para nabi dan rasul. Kemudian berikutnya yang di bawahnya ada ujian para salihin, para waliullah, para wali-wali Allah. Lalu yang di bawahnya lagi ujian para salihin. Di bawahnya lagi makin rendah ujiannya, makin awam dia, makin rendah kualitas iman. Dan ujian itu yang dituntut apa? Pengorbanan, nggak ada yang lain. Cuma satu, pengorbanan. Siap berkorban, maka kita akan hadapi ujian. Tapi nggak siap berkorban, ujian itu akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita siap berkorban, maka ujian itu akan kita makan. Ujian itu akan kita lahap. Ujian itu akan kita taklukkan dan kita tundukkan. Tawat asatif yang dimulai. Dan kesadaran akan diuji, ya kan? Itu yang membuat dia bersungguh-sungguh. Sahabat asatif yang hasiban nasu ayyutraku amanna ayyakulu aman. Atau di ayat yang awal tadi yang saya sebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan masuk surga? Ya kan? Atau gampang gitu, lenggang kangkung masuk surga, kayak masuk ke dalam rumah, kayak masuk kemana gitu, gampang gitu. Walamma, kata Rasulullah, ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Padahal belum terbukti pada diri kalian siapa yang jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjuang di antara kalian, ya, wa ya'lamas sabirin, dan siapa yang sabar. Jadi masuk surga itu pun harus berjuang, dan berjuang itu niscaya berkorban. Dan ketika kita berjuang dan berkorban, agar kita mampu bertahan dalam perjuangan dan pengorbanan, wa ya'lamas sabiri, adalah kesabaran yang kita perlukan. Sahabat satu. Makanya disebut wallazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan dibiarkan masuk surga padahal belum terbukti, belum teruji siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, yang berjuang, dan siapa yang sabar? Sabar dengan jahadu, dengan dengan sabarnya tadi gitu. Antara jahadu dengan sabarnya tadi bukan dua hal yang terpisah. Siapa yang jahadu, siapa yang berjuang, siapa yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang sabar. Maksudnya apa? Sabar di dalam perjuangannya, sabar di dalam kesungguhannya, sabar di dalam mujahadahnya, sabar di dalam pengorbanannya. Bukan sabar dalam diam, dalam diamnya, sabar dalam leha-lehanya, sabar dalam santainya, sabar dalam menghabiskan waktu dengan sahabat asatif yang dimuliakan. Maka bersabarlah, ya, dalam perjuangan. Bersabarlah
dalam berkorban. Karena perjuangan membutuhkan pengorbanan. Tidak akan mampu berkorban kecuali orang yang bersungguh-sungguh hendak mencapai keinginan dan cita-citanya. Sebagaimana sahabat ketika hijrah, apa keinginannya? Kan? Memenuhi perintah Allah dan Rasulnya dan sampai ke negeri hijrah. Namun mereka tahu bahwa mereka akan dicegat. Ketahuan mereka bisa dibunuh. Maka apa? Mereka sadar betul untuk sampai kepada keinginannya itu, mereka harus siap berkorban. Dan ketika ada tantangan pengorbanan, supaya bisa tetap jalan, yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Mujahadah. Tanpa mujahadah, orang punya keinginan. Kemudian resikonya begini. Kalau dia nggak punya mujahadah, enggak lah. Daripada saya sengsara, kemudian nggak usah. Itu kalau orang nggak punya kesungguhan begitu. Dia punya keinginan, tapi dia tahu resikonya, akhirnya apa? Dia urungkan. Atau dia, saya pengen sih, cuma saya nggak pengen pengorbanannya. Itu konsekuensinya saya nggak mau. Nah, itu nggak mungkin. Saya ingat waktu saya kecil, masih kecil gitu, sama ayah saya saya sama kakak saya sama adik saya dibawa sama ayah untuk ikut bela diri. Dibawa tuh ke perguruan taekwondo, perguruan karate, perguruan silat gitu. Terus kita suruh milih. Gitu. Ketika suruh milih, jadi mau mau yang mana? Saya ingat banget waktu kecil tuh saya bilang, "Nah, bisa begitu sih pengen Pak." Gitu. Bisa lompat, bisa nendang, bisa apa salto, bisa begitu. Begitunya mau gitu. Tapi kalau latihannya enggak. Seperti itu. Latihan ya gimana mau menjadi pendekar kalau latihannya enggak dilakukan. Sahabat asatif yang kenal. Itu itu contoh yang buruk. Ya, pengen sesuatu tapi konsekuensinya kayak dihadapi. Dan hanya orang yang bersungguh-sungguh akan cita-cita yang ingin dicapainya yang siap untuk berkorban. Karena dia tahu betul apa yang diinginkan tidak mungkin dia bisa dapatkan kecuali dia harus berkorban. Dan keinginan yang kuat serta kesadaran pengorbanan membuat dia mau nggak mau saya harus bermujahadah, saya bersungguh-sungguh. Maka sahabat Asa TV bersungguh-sungguhlah, bermujahadahlah. Kenapa? Karena hidup kita akan penuh dengan perjuangan dan tidak ada perjuangan kecuali membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya cita-cita dan dia bersungguh-sungguh mencapai cita-cita itu. Lalu hadapilah pengorbanan dan perjuangan itu dengan kesabaran. Insya Allah kita akan sampai kepada titik yang kita inginkan dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu untuk mengikuti. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ya itu dari saya lah. Namanya juga saya manusia yang punya kekurangan. Gitu. Kalau dulu ada bahasa Ustadz, nih guyon ya, di guyon penutup. Mohon maaf ya, kalau saya ada ada apa nggak bisa memuaskan bapak jamaah semua gitu. Mungkin ada pertanyaan yang tidak dijawab atau ada harapan yang tidak tercapai. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuaskan semua. Karena memang saya bukan alat pemuas. Gitu. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata kasar, ada sikap saya yang kasar yang tidak berkenan. Karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi itu guyon. Ya, salah satu. Jadi kalau ada yang baik itu dari Allah. Ambil, jangan ragu. Tapi kalau ada yang kurang, ada yang buruk, ada yang salah, itu dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak pernah luput dari dosa dan salah. Mohon maaf sekali, sahabat Asafi. Afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar hingga kita bertemu di surga. Assalamualaikum.